Oke, halo teman-teman. Selamat datang di podcast Suara ASN Muda. Nah, pernah nggak sih teman-teman semua merasa skeptis setiap kali mendengar berita tentang proyek pemerintah atau mungkin merasa lelah melihat pejabat yang seharusnya melayani rakyat justru terlibat dalam kasus korupsi? Pasti kita semua pernah merasakannya. Perasaan itu membuat kepercayaan kita dan publik secara luas menjadi lemah. Hari ini, di episode yang sangat spesial, kita akan membongkar satu isu yang menjadi akar dari banyak masalah di negara kita. Isu yang selalu membuat kita sebagai warga negara resah setiap harinya, yaitu korupsi. Korupsi bukan sekedar pencurian uang negara, tetapi juga perampasan hak dan harapan masyarakat. Saat dana publik disalahgunakan, jalan yang seharusnya diperbaiki jadi berlubang, sekolah yang seharusnya dibangun jadi terbengkalai, dan layanan publik yang seharusnya cepat jadi lambat dan berbelit. Praktek-praktek inilah yang merusak fondasi kepercayaan kita kepada pemerintah. Kita akan mengupas tuntas mengapa korupsi begitu sulit diberantas, bagaimana dampaknya menciptakan jurang antara rakyat dan penguasa. Dan paling penting, apa peran kita sebagai warga negara untuk mengembalikan kepercayaan itu. Saya Asifa sebagai host dan hari ini saya sangat bersemangat karena ditemani oleh 4 narasumber istimewa yang akan menjadi wajah masa depan birokrasi kita. 4 calon aparatur sipil negara, teman-teman saya, teman-teman CPNS, ada Destri, Zakia, Tasya, dan Vinda. Halo semuanya, gimana? Apa kabarnya nih teman-teman? Baik. Halo, baik Baik. Kak. Ya, wah, teman-teman saya ini keren-keren semua ya. Nah, jadi mari kita dengarkan bersama dan langsung memulai obrolan yang mencerahkan ini. Saya mulai dari Destri. Gimana nih Des, sebagai ASN muda, bagaimana pandanganmu soal korupsi di Indonesia yang sekarang sedang happening di sosial media tiada hentinya nih. Tiap hari kasus korupsi banyak terungkap. Oh iya nih, kalau saya jujur saja ya, korupsi ini sudah kayak penyakit kronis sepertinya. Dari kasus kecil sampai yang besar, muncul terus. Sebagai contohnya, sebut saja kasus korupsi tata kelola minyak mentah di perusahaan Pertamina sebesar 193,7 triliun. Kasus korupsi di Lembaga Penyediaan Ekspor Indonesia sebesar 11,7 triliun. Tiap bulannya makin bertambah kasus korupsi di Indonesia. Masalahnya bukan hanya hukum, tapi budaya kerja dan mentalitas. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya kan, kayak bahwa korupsi ini beberapa terjadi karena beberapa faktor, baik faktor individu maupun lingkungan. Nah, korupsi ini adalah musuh kita bersama dan melawannya juga sebuah bentuk tertinggi dari bela negara. Oke, kalau tadi kata Desri ini karena adanya budaya kerja mentalitas yang memburuk. Nah, kalau misalkan menurut Tasya gimana Tasya menurutmu? Ya, kalau aku sih setuju juga sama Kak Desri tadi ya. Kalau berdasarkan pengalaman pas baru masuk CPNS tuh orang-orang di sekitar sempat bilang kayak hati-hati ya, jangan ikut-ikutan sistem kayak gitu. Jadi dari awal kan sudah ada stigma kalau misalkan ASN itu identik dengan korupsi. Padahal kan tidak masuk. Kita maksudnya kita tuh masuk dengan niat untuk melayani kan. Tapi mungkin karena sebelumnya banyak pemberitaan-pemberitaan di luar sana, banyak juga yang orang-orang sekitar mungkin mengalami seperti itu. Jadi kesannya ketika kita masuk ke instansi pemerintahan, khususnya jadi ASN itu, kita sudah pasti bakal mengikuti orang-orang yang sebelumnya yang eh, melakukan korupsi tersebut. Oke, berarti memang citra ASN sudah tercoreng duluan ya dengan pemberitaan yang tersebar di publik. Nah, Zakia, kalau kamu dengan gimana kamu menanggapi dengan stigma-stigma buruk tadi? Hmm, Betul sekali ya. Itu tuh berat karena beberapa stigma stigma negatif ASN sudah melekat lama. Ditambah makin banyaknya berita-berita hoax soal ASN yang disebarkan oleh pihak yang nggak bertanggung jawab. Jadi imbasnya, misal ada program bagus di instansi kita dan juga berdampak positif untuk masyarakat luas. Tapi alih-alih menyambut dengan gembira, masyarakat justru curiga duluan. Ini jangan Iya, jangan ada
Oke, anggarannya kayaknya dikorupsi. koneksi Zakia agak memburuk ya, teman-teman. Iya, jadi tadi Zakia bilang kalau misalnya memang dam apa namanya stigma negatif ini tuh memang sudah melekat dari dulu dan ini tuh banyak juga berita-berita hoax yang menyebar luas gitu di masyarakat gitu. Jadi seringkali niat baik sudah kalah duluan karena memang stigma itu yang sudah terbentuk dari dulu ya. Nah, kalau menurut Vinda, gimana pendapatmu, Vin, menanggapi stigma buruk ini? Oh ya, selain itu juga sih, saya juga sering lihat nih komentar-komentar netizen di sosial media. Banyak sekali kecewaan publik, terutama generasi muda yang menyuarakan kritik kepada pemerintah melalui komentar ataupun konten sosial media akibat korupsi-korupsi yang dilakukan oleh oknum pemerintah. Adapun berita tentang pemerintah, komentar hampir selalu tidak menyenangkan dan seringkali publik mengeneralisasikan bahwa semua pihak di pemerintah termasuk ASN dianggap ikut serta dalam korupsi yang terjadi. Padahal kenyataan di lapangan, tidak semua pihak terhadap ASN yang berada dalam satu kementerian ataupun lembaga dengan pelaku korupsi ikut serta dalam tindakan korupsi. Bahkan bisa dibilang hanya segelintir saja orang yang tidak mengindahkan makna dari integritas. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya trust publik terhadap pemerintah sekarang. Iya, oke. Jadi memang sekarang itu kepercayaan publik rendah gitu ya. Dan apa sih dampaknya bagi CPNS sendiri? Nah, bagaimana Tasya menurut kamu? Menurut aku yang jelas kita jadi serba salah ya. Misalnya kita ingin melayani dengan sepenuh hati, tapi masyarakatnya tetap curiga gitu. Itu bisa bikin motivasi ke kitanya juga agak menurun. Nah, padahal kan afirmasi positif itu penting ya kalau kita dapat dorongan yang positif dari eksternal, kita juga insya Allah nanti outcome-nya bakal positif juga. Dan dari pelayanan yang kita berikan sebagai ASN itu bakal lebih baik juga kualitasnya. Oke, nah kalau menurut kamu gimana, Destri? Bener tuh, bahkan kayak ada yang bilang ke aku ya kalau misalkan pas aku jadi ASN, kamu ASN ya, nanti pasti ikut-ikutan korupsi. Padahal kan kita baru masuk nih, kita juga kayak kebanyakannya kan Gen Z, punya semangat tinggi. Kasus korupsi ini emang nimbulin stigma jelek banget sih, kayak bikin masyarakat curiga, kadang juga nurunin semangat kita. Tapi kalau kita hanya fokus sama stigma negatif itu, apa bedanya kita sama orang-orang yang ngelakuin itu kan? Maka dari itu, mending kita jadiin peluang aja sebagai ASN baru. Kita harus buktiin kalau misalkan integritas tuh masih hidup. Jadi kepercayaan publik pun nantinya akan kembali. Mulai aja dulu dari kita gitu. Iya benar, memang kita sebagai generasi baru harus memulai itu dan semua bermula dari diri kita ya. Zakia gimana? Zakia udah terhubung kembali belum ya? Ya, aku setuju sih sama Destri. Sebagai CPNS, kita harus jadi wajah baru demokrasi. Kita juga harus buktikan kalau generasi kita beda. Seperti tagline dari BKN, yaitu ASN kini beda. Kita harus nunjukin kalau kita bisa menjadi abdi negara yang adaptif, inovatif, juga bisa jadi pelayan masyarakat yang punya integritas tinggi. Iya betul banget ya. Sekarang tagline core value baru ASN itu berakhlak ya, di mana memang menjunjung tinggi integritas. Nah kalau menurut Vinda gimana, Vin? Kalau dari aku ya, kita kan punya media sosial nih, jadi kita harus bisa aktif mengabarkan hal-hal positif seperti capaian kinerja, program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat, informasi kebijakan, serta mengedukasi melalui konten-konten edukatif tentang peran ASN, bisa jadi cara buat bangun citra baru ASN. Iya benar banget ya. Ternyata cukup sangat berdampak kepada ASN muda yang sebenarnya itu tuh budaya dulu gitu. Namun kita ikut merasakan stigma publiknya. Nih jadi sekarang itu di tangan kita apakah kita akan menjadi gerbang perubahan untuk stigma tersebut. Kita kan sudah merasakan ya dampak yang nyatanya itu seperti apa di mana korupsi merajalela meskipun sudah banyak terungkap namun tetap aja gitu ya banyak banget yang masih melakukan itu. Menurut kalian sebenarnya apa hambatan terbesar buat ASN muda dalam menjaga integritasnya nih, Destri? Gimana, Des?
Kalau ditanya apa hambatan terbesar sih, jawabannya pasti gak sederhana ya Kak ya. Kayak pertama, masih ada budaya persimis, yaitu korupsi kecil yang dianggap biasa bahkan dianggap wajar. Terus yang kedua, sistem birokrasi kita juga kita harus mengakui ya, masih berbelit dan membuka ruang untuk pungli. Selain itu, penegakan hukum juga kayak kurang konsisten. Kayak hukum ringan, kasus besar bisa mandek, dan ini membuat efek jerahnya itu nggak hilang. Dan tentu saja ini sih yang paling utamanya itu di mentalitas kitanya. Kayak ketika integritas belum jadi budaya, korupsi ini akan terus mencari jalan. Jadi hambatannya itu bukan dari soal hukum, tapi juga soal budaya kita yang belum bisa terlaksana gitu tentang integritas tadi. Jadi, keberanian kita bersama untuk berkata tegas cukup dan jangan ada lagi korupsi itu harus banget kita gaungkan sih mulai dari saat ini. Iya bener banget ya, memang harus apa ya, harus hukum itu jangan pandang bulu deh, jangan sampai yang korupsi malah minta untuk dikasih pengampunan ya. Sekarang kan lagi heboh kasus itu. Nah, kalau misalkan menurut Tasya gimana, Tash? Secara garis besar sih setuju banget sama Kak Destri tadi yang mengungkapkan opininya. Apalagi kalau misalnya sekarang, kalau tambahan dari aku sih, eh, apalagi kadang ada tekanan dari atasan seperti itu kan. Kalau disuruh mengerjakan sesuatu yang menyimpang, dan nanti itu kita sebagai ASN tuh akan bingung mau nurut atau menolak. Karena kalau misalkan menolak, takutnya nanti setelah itu akan ada hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal buruk yang tidak diinginkan terjadi kepada kita kan, kayak gitu. Itu juga pasti sering kita lihat dari pemberitaan-pemberitaan atau kita dengar dari pengalaman orang-orang di sekitar kita, karena gak sedikit orang-orang yang bernasibnya kurang baik setelah melakukan penolakan untuk melakukan hal yang menyimpang tersebut dari atasan. Nah, maka dari itu merupakan tantangan juga sih bagi kita untuk tetap mempertahankan integritas kita sebagai ASN. Iya, bener banget ya. Dan itu pasti sangat sulit dengan lingkungan kerja yang berubah-ubah, dinamis gitu. Nah, menurut Zakia gimana, Zak? Lingkungan kerja yang sangat mempengaruhi ini. Hmm, ya, kalau kita eh, ingat ada peribahasa yang bilang, kalau dekat dengan tukang besi, kena percikan api. Kalau dekat dengan tukang minyak, akan kena percikan minyak juga. Jadi seperti itulah penggambaran pentingnya lingkungan mempengaruhi karakter diri seseorang. Termasuk juga kita sebagai ASN muda. Selain harus bisa menjaga diri dari semua potensi yang bisa merusak integritas, kita juga butuh sistem yang melindungi CPNS atau ASN muda yang mau jujur. Karena kalau tidak seperti itu, idealisme kita bisa patah di tengah jalan. Iya, bener banget ya. Makanya sekarang tuh kita udah sangat, apa namanya, membuat, berusaha membuat sistem adanya pengaduan kalau misalnya memang kita menangkap ada, apa namanya, ada sesuatu yang janggal atau sesuatu yang dinilai tidak baik gitu ya, kayak adanya gratifikasi, kita udah bisa mengadukan itu gitu. Nah, Vin, menurut kamu gimana sih dengan proses digitalisasi ini untuk reformasi birokrasi? Kalau dari aku, reformasi birokrasi yang berubah jadi digitalisasi sebuah kemajuan yang baik ya, karena itu juga meningkatkan integritas yang ada di pemerintah juga. Budaya integritas yang kuat lah yang dapat memastikan sistem berjalan dengan baik. Kalau pimpinan menunjukkan kejujuran dan profesionalisme, bawahan pasti akan meniru sikap dan etika atasan yang nantinya menjadi budaya yang baik di unit kerja masing-masing. Iya benar banget ya. Jadi pasti godaan itu pasti ada aja dimanapun kita kerja pasti akan selalu ada godaan itu. Tapi berani menolak hal yang bertentangan dengan integritas harus tetap tegak. Reformasi bukan soal digitalisasi aja ya, tapi terus membangun budaya integritas yang kuat dan profesional. Nah sekarang mari kita bicara tentang solusi nih teman-teman. Dari perspektif CPNS, apa yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik ini? Gimana Tasya menurutmu? Apa sih yang harus dilakukan? Kalau menurut saya sih dimulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik mungkin ya. Karena kalau masyarakat bisa merasakan pelayanan yang mereka dapatkan itu cepat, mudah, terus tidak ada
biaya-biaya tambahan seperti pungutan liar, maka kepercayaan mereka terhadap kita tuh akan kembali secara pelan-pelan gitu. Nah, karena menurut saya itu kepercayaan adalah hal yang penting untuk mempertahankan apa namanya eh, kualitas pelayanan publik tersebut seperti itu. Iya benar banget ya, memang kepercayaan itu sangat mahal. Nah, Destri, menurutmu gimana Destri? Solusi apa sih Des yang harus kita lakukan? Kalau aku dari sisi hukum. Nah, kenapa? Karena menurut aku harus perlu adanya hukum yang tegas. Kayak jangan pilih kasih gitu kan. Kayak karena korupsi ini kan sekali lagi bukan kejahatan biasa gitu, kejahatan luar biasa. Karena ngerampas hak rakyat. Jadi hukumannya juga harus luar biasa dong. Tapi kan sekarang ini kayak hukumannya masih dianggap para koruptor tuh masih bisa dikelabui gitu kan. Nah, ini tugasnya penegak hukum kayak hukum tuh bukan hanya sekedar yang bisa dinegosiasi gitu kan. Kalau hukum ditegakkan konsisten, rakyat insya Allah akan kembali percaya. Tapi kalau masih pilih kasih, ya kepercayaan publik gimana juga mau ngembaliinnya kan. Jadi hukum untuk korupsi harus benar-benar jadi alat keadilan, bukan hanya sekedar formalitas belaka. Iya, benar banget ya. Hukum itu memang harus benar-benar tegak sebagai alat keadilan. Nah, kalau menurut Vinda gimana, Vin? Kalau dari aku, dari sisi komunikasi ya, pemerintah harus lebih terbuka terhadap informasi program ataupun anggaran yang ada di pemerintah. Transparansi itu penting. Kalau program dan anggaran bisa dipantau publik secara online, prasangka negatif atau kecurigaan terhadap pemerintah pasti bisa berkurang. Iya, benar banget ya. Jadi memang semua harus transparan, harus adanya transparansi antara pemerintah dan masyarakat. Nah, kalau menurut kamu Zakia gimana, Zak? Saya setuju banget sama apa yang udah diutarakan teman-teman ya. Tapi kita juga jangan lupa untuk pencegahan atau mitigasinya dengan pendidikan anti korupsi. Karena kita sebagai CPNS harus bisa menjadi role model, mulai dari hal yang kecil, seperti disiplin, jujur, ikhlas dalam bekerja. Nah, dari situ masyarakat akan bisa melihat kalau ASN generasi baru ini memang berbeda. Iya benar banget ya. Jadi memang tadi solusinya udah diutarakan sama teman-teman bahwa kita memang harus membenahi sistem pelayanan publik kita. Kita harus cepat, tidak ada pungli. Kemudian juga hukum memang harus tegak. Jangan sampai hukum hanya dijadikan sebagai formalitas belaka dan tidak, jangan sampai hukum ini pandang bulu. Kemudian juga komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang memang harus lebih terbuka dan transparan gitu ya. Dan juga pendidikan yang menanamkan anti korupsi sedari dini ya. Karena memang pendidikan itu sangat penting supaya bisa mengubah peradaban ini. Nah, oke nih, sekarang kita sudah berada di akhir sesi. Nah, korupsi kan memang masalah besar dan masalah kita bersama dan kepercayaan publik terhadap pemerintah sedang diuji. Tapi kita tetap punya optimisme baru, generasi muda yang siap membawa perubahan. ASN muda, para CPNS punya peran besar untuk membalikan keadaan, membuat pemerintah meraih kembali kepercayaan masyarakat nih sebagai darah-darah segar. Sebagai penutup, saya mau minta dulu nih satu kalimat singkat dari teman-teman para CPNS. Apa sih tekad kalian sebagai CPNS menghadapi isu ini? Mulai dari Tasya deh, Tasya. Coba satu kalimat penutup. Kalau dari aku sih, saya pengen jadi ASN yang melayani dengan tulus sehingga meminimalisir kemungkinan pungutan liar gitu. Pelayanan yang tulus tanpa pungli ya, bener banget. Kalau Destri gimana, Des? Kalau dari aku tetap bertekad teguh pada integritas meski banyak tekanan dari berbagai arah gitu. Iya bener, integritas nomor satu ya, Des. Kalau Vin, menurut kamu Vinda gimana? Satu kalimat penutup, Vin. Kalau dari aku, mari membangun citra baru ASN lewat komunikasi yang transparan. Iya bener banget ya, karena seringkali komunikasi itu menjadi sesuatu yang terlupakan padahal itu teramat penting. Nah, menurut Zakia gimana, Zakia? Kalau saya berkomitmen untuk menjadi generasi ASN yang bersih dan bisa dipercaya rakyat.
Wah, mantap ya. Keren banget nih teman-teman saya ini. Terima kasih untuk Tasya, Destri, Vinda, dan Zakia yang sudah sangat menginspirasi untuk obrolan kita di siang ini. Semoga juga obrolan ini, diskusi ini bisa menginspirasi CPNS lain di luar sana. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya di Suara ASN Muda. Terima kasih teman-teman. Bye. Bye, terima kasih. Makasih.